Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Hidayatullah SSY. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema Sifat Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat talabul ilm. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, talabul ilm ini adalah wazifatul hayat, adalah tugas kita, ya, kewajiban kita dalam kehidupan kita, ikhwan. Dan kita semua sudah menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Antum sudah hafal semua, alhamdulillah. Wajib faridah. Jadi menuntut ilmu itu adalah faridatun ala kulli muslim, suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan muslimah masuk dalam kategori muslim di sini. Ya, dan dalam lafaz lain ada tambahan wa muslimatin, tapi tambahan ini tidak sahih. Ya, yang sahih cuma sampai talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Akan tetapi bukan berarti muslim di sini cuma laki-laki, tidak. Kata para ulama, ini kharaja makhrajal ghalib. Artinya wanita juga masuk di sini. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah hampir bisa dikatakan 1 tahun mungkin ya, atau kalaupun enggak sampai ya, beberapa bulan lah, 10 bulan di antara kita yang tidak bisa, atau kita semua tidak bisa melakukan kajian tatap muka. Alhamdulillah beberapa hari belakangan atau beberapa bulan belakangan ini kita sudah bisa memulai kajian tatap muka. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ikhwan, kita bisa menyaksikan kajian melalui tayangan-tayangan online streaming dan seterusnya kan, tapi tentunya faedah ataupun fadilah yang kita dapatkan di majelis langsung seperti ini tidak sama dengan fadilah yang kita dapatkan kalau kajian online. Ya, jauh berbeda. Kalau kita duduk seperti ini, antum sudah pernah mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quranul Karim. Yatadarasunahu bainahum, mempelajari ya Al-Quran itu di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Jadi kalau kita mau cari ketenangan di majelis ilmu, duduk di majelis seperti ini, tenang kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah sebut nama orang yang berkumpul tersebut di hadapan para malaikatnya. Makhluk-makhluk yang ada di sisinya itu para malaikat. Subhanallah.
Ya, kalau kita kajian online nggak dapat keutamaan ini. Tidak dapat. Ya, tidak, kita mendapatkan keutamaan ilmu. Menuntut ilmu mungkin kita akan mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kita dapat mungkin yang ini, ya, akan dimudahkan jalan kita ke surga, tapi keutamaan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh malaikat, nama kita disebut oleh Allah, nggak bisa kita dapatkan kecuali kita hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, maka hendaklah kita syukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya ikhwan, ya, dengan menjaga nikmat ini, yaitu dengan kita terus menuntut ilmu, jangan sampai kita mundur, semangat luntur, ya, karena betapa banyak Anda dapatkan ikhwan-ikhwan kita selama tidak ikut kajian, mereka futur, ya, futur, mundur pelan-pelan. Pertama ndak kajian, lama karena memang nggak ada kajian, ya, tapi kemarin sempat kumpul-kumpul, ini sudah sekarang ndak muncul lagi, ya. Yang kemarin jenggotan mulai dipendekkan jenggotnya, atau bahkan sebagian ada yang dicukur. Yang kemarin udah cingkrangan, alhamdulillah bagus sesuai dengan syariat Rasulullah, sekarang sudah agak turun lagi, ya. Nah, maka ini harus kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita futur dalam artian kita mundur dari dakwah ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, kata Allah, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang ada dalam ayat ini. Nah, ikhwan fillah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, insyaallah kajian kita pada malam hari ini itu tentang sifat ibadur rahman atau karakteristik ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman, ya. Hamba-hamba ar-Rahman itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Furqan. Maka yang punya mushaf Al-Quran ataupun yang punya aplikasinya di handphone bisa dilihat, dibuka surat Al-Furqan, itu surat ke-25, ya, surat ke-25 pada juz ke-19 di akhir yang tadi Anda baca ayatnya dalam salat. Ya, itu ayat 61 sampai akhir. Ini insyaallah yang akan kita pelajari bersama. Surah Al-Furqan ayat 61 sampai akhir menjelaskan tentang sifat-sifat atau karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Karena ibad itu jamak, bentuk jamak dari kata-kata abdun. Ya, yang belajar bahasa Arab tahu. Abdun jamaknya ibadun. Ya, ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Kenapa? Agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, dalam surah Al-Furqan ini, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, ibadur rahman yang sejati. Ya, hamba Allah yang benar-benar mengikuti perintah Allah, yang mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah akan kita baca ayatnya dan kita jelaskan kandungan-kandungan yang terdapat padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira." Maha suci Allah, maha agung Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan al-buruj, itu gugusan-gugusan bintang, fis sama, di langit, ya. Ja'ala fis sama'i burujan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gugusan-gugusan bintang di langitnya. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jugalah yang telah menjadikan adanya matahari di langit dan juga bulan, ya, yang bersinar. Bulan memiliki sinar atau cahaya. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Alhamdulillah, ikhwan.
Ya, di Indonesia ini kita nikmat. Malam siangnya itu apa? Enggak terlalu lama ya. Kalau di sebagian belahan bumi lain ada yang siangnya kadang-kadang sampai berapa jam? 22 jam. Ya, siangnya, malamnya cuma 2 jam. Yang repotnya kalau puasa. Ya, gimana kalau puasa 22 jam? Masya Allah. Ya, luar biasa, berat sekali. Kita bersyukur, alhamdulillah, ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya, silih berganti. Setiap ada malam pasti ada siang. Bahkan di sebagian daerah itu ada yang berhari-hari. Ya, gelap terus. Ya, itu biasanya di daerah-daerah kutub ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-63 menjelaskan tentang ibadur rahman. Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Nah, di sini ini sifat yang pertama. Ya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih sifat-sifatnya? Apa saja sih karakter yang mereka miliki? Kata Allah yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan hauna, ya, dengan rendah hati, tawadhu. Ya, itu orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah sejati. Pertama sifatnya, di antara ciri ibadur rahman yang pertama adalah mereka tawadhu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah katakan, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Ya, dan Allah jelaskan dalam ayat ini sifat orang yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah adalah yang dia tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Ya, lawan tawadhu adalah takabbur, sombong. Orang-orang beriman, ibadur rahman, itu orang-orang yang tawadhu, rendah hati, ikhwan. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling tawadhu. Ya, beliau adalah satu-satunya mungkin pemimpin di dunia ini yang apa? Yang paling tawadhu, bukan mungkin, ya pasti. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tawadhu. Beliau pemimpin, akan tapi beliau enggak segan-segan jalan dengan orang-orang miskin sama anak-anak, ya. Karena kadang beliau itu membonceng para sahabat-sahabat kecil. Di antara sahabat yang pernah beliau bonceng naik apa? Dulu belum ada motor ya. Kalau bonceng itu naik kuda atau keledai atau onta. Di antara sahabat Ibnu Abbas, ya. Pernah Ibnu Abbas mengisahkan, kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuntu radifan ala khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu pernah boncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya gulam ihfazillah yahfazka, dan seterusnya, ya. Dan di antara sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah juga adalah Fadl bin Abbas, juga Mu'adz bin Jabal, ya. Pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini tawadhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ngumpul sama orang-orang fakir miskin, bukan untuk pemilu, ya. Ini enggak, pemimpin sekarang ini cuma pencitraan saja. Musim pemilu mulai dia jalan sama orang miskin, sama rakyat jelata. Tapi ketika dia sudah terpilih lupa. Rasulullah enggak, karena zaman itu enggak ada pemilu. Pemilu juga bukan dari agama Islam, bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar tawadhunya beliau adalah untuk Allah. Dan ingat, orang yang bertawadhu kepada Allah, ya, merendahkan hatinya, itu ikhlas karena Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada anggapan kalau kita tawadhu orang akan menghinakan kita. Tidak ada. Rasulullah bersabda, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah, dan tidak ada seorang yang tawadhu lillah karena Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, bukan malah sebaliknya, enggak. Orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang akan segan sama dia. Itu orang-orang yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Ya. Yang kedua kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka apabila orang-orang jahilun, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh, berbicara kepada mereka, kepada ibadur rahman tadi, qalu salama, maka mereka mengucapkan kata-kata yang baik, salama. Ya, sebagian ulama mengatakan salama, yakni qaulan thayyiban, itu perkataan yang baik. Ini diantara ciri orang beriman kepada Allah, ibadur rahman. Tatkala ada orang enggak berilmu ngomong sama kita, mengucapkan kata-kata yang kasar, mencela kita, ya, kita dikatai Wahabi lah, ya, dikatakan kambing lah karena jenggotan, dikatakan kebanjiran karena apa? Cingkrangan, ya, karena mereka nggak tahu hukumnya. Apa kita katakan? Salam. Ya, kita ucapkan kata-kata yang baik, kita doakan. Lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, ya, bukan penerimaan yang beliau terima, akan tapi apa? Kebencian dari orang-orang Taif pada waktu itu. Bahkan beliau dilempar, luka. Tapi apa yang keluar dari mulut beliau? Padahal pada waktu itu sudah dapat tawaran dari malaikat apa? Penjaga gunung. Ya, kalau memang Rasulullah mau, gunung itu ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak. Ya, Rasulullah malah mengharapkan apa? Ada di antara keturunan mereka yang masuk Islam. Fa innahum qaumun la ya'lamun, kata Rasulullah. Karena mereka itu kaum yang tidak tahu, enggak ada ilmunya, jahil. Maka jangan sampai di antara kita kalau ada orang-orang yang enggak tahu ilmu, ya, itu ngomentari kita macam-macam, misalnya mengeluarkan kata-kata yang enggak enak didengar, ya, sabar ikhwan. Itulah tantangan dakwah. Ya, itulah tantangan dakwah. Kalau dakwah itu lempeng aja itu enggak enak. Ya, dakwah itu akan menjadi nikmat tatkala ada tantangan. Itu iman kita diuji. Ikhlas enggak kita? Kalau kita enggak ikhlas, ya dihina sedikit, luntur semangat. Ya, dikatain kambing, aduh kok saya dikatain kambing, akhirnya apa? Potong jenggot lagi. Dikatain kebanjiran, akhirnya celananya dijulurkan lagi di bawah mata kaki dan seterusnya. Kenapa? Karena enggak tahan. Ya, dikatain Wahabi dan seterusnya, akhirnya mundur lagi dan seterusnya. Enggak. Ya, kita hendaklah bersabar. Kan keluarkan kata-kata yang baik. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang seakan-akan kita lebih jahil dari mereka. Jangan, sabar aja. Kalau enggak bisa ucapkan kata-kata baik, maka diam. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang baik atau diam. Ya. Nah, ini diantara ciri ibadah rahman. Yang kedua, mereka itu selalu mengucapkan kata-kata yang baik ketika ada orang-orang jahil yang mencela mereka, ya, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah." Yang ketiga, ciri ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, sujjadan wa qiyamah, dalam keadaan sujud dan berdiri. Maksudnya adalah mereka menghabiskan malam mereka dengan salat malam. Ini diantara ciri ibadur rahman. Jadi ibadur rahman, hamba Allah yang sejati, menghabiskan malamnya dengan ibadah, dengan salat malam, qiyamul lail. Dan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Ya, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu salat beliau. Bukan berarti kita enggak boleh nambah atau ngurangi, boleh. Tapi yang paling afdal adalah salat beliau 11 rakaat. Ya, tapi ingat 11 rakaat ini karena beliau bacaannya panjang. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kita bacaannya pendek, tambah rakaat. Tapi kalau bacaan kita panjang, ya tidak masalah, rakaatnya cuma 11. Rasulullah itu 11 rakaat, betul. Tapi pernah satu rakaat beliau membaca 4 surat, 3 bukan 4 ya. Satu rakaat beliau baca 3 surat. Surat apa? Al-Baqarah, An-Nisa sama Ali Imran. Subhanallah.
Siapa yang pernah sholat seperti itu? Hah? Ngaku aja antum tidak pernah. Ya sama, ana juga tidak pernah. Tidak akan mampu ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sholat beliau sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, menghidupkan malam ini. Di ciri orang beriman, mereka menghidupkan malam mereka dengan ibadah kepada Allah, sujjada wa qiyamah. Ya, dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Salat. Ya, mereka salat qiyamul lail, salat tahajud dan salat witir. Ingat, menghabiskan malam dengan ibadah, bukan dengan ngobrol, bukan dengan nonton TV. Ya, TV umum, bukan TV dakwah. Kalau yang ditonton Roja, yang ditonton TV dakwah yang bagus, alhamdulillah, tidak masalah. Tapi kalau yang ditonton adalah TV One, ya, nonton apa, ILC, apalagi bola misalnya, ya, nonton debat-debat yang enggak ada manfaat, nonton hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan ikhwan. Ingat, dalam sebuah hadis dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla al-isya wa anil hadithi ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk tidur sebelum isya. Itu dilarang, ya. Dan ngobrol setelah isya. Ngobrol setelah isya dilarang, kecuali dalam perkara-perkara yang ada maslahat besar di situ. Ya, suami dan istri ngobrol boleh. Rasulullah pernah ngobrol sama istrinya sampai agak malam, begadang dikit sama istri, nggak masalah. Ya, tapi kalau nggak ada manfaat, ngobrol sama kawan, ya, sampai malam, ya, istri sendirian di rumah ditinggal seperti itu, ini nggak ada manfaat. Ya, kadang-kadang, ya, kecuali kalau ngobrol masalah dakwah misalnya, ya, khair insyaallah. Tapi kalau cuma omongan-omongan kosong, ya, nongkrong di kafe-kafe seperti itu, omongan yang tidak ada manfaat, maka tinggalkan. Ini ajibnya, kadang-kadang sebagian suami ini lebih senang ngobrol sama kawan daripada sama istri, subhanallah. Ya, giliran belum nikah senang bukan main ngobrol sama akhwat. Ya, benar kan? Oh, subhanallah. Giliran sudah nikah, akhwat di depan mata antum, istri antum tinggalkan ngobrol sama kawan. Itulah syaitan. Itulah syaitan. Ya. Maka jangan malah antum mendahulukan orang lain, ya, yang ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai obrolan itu membuat antum ketinggalan salat. Makanya di antara hikmah kata ulama kenapa kita dilarang ngobrol ba'da isya, itu dikhawatirkan minimal nggak bisa salat malam, ya. Atau lebih parah lagi nggak bisa ikut salat jamaah subuh telat, ya. Lebih parah lagi kalau sholat subuhnya di luar waktu, bangun jam 7. Oh, ini lebih bahaya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau Anda lebih memilih untuk balik ke rumah, ngobrol sama istri, lebih nikmat, alhamdulillah. Ya kan? Nah, jadi ini yang diperhatikan, kita beribadah kepada Allah. Ciri-ciri ibadur rahman adalah mereka yang sholat malam. Ya, dan sholat malam itu minimal witir 1 rakaat. Ya, maksimal, tidak ada batasan. Yang afdal adalah 11 rakaat. Sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri yang berapa tadi? Ketiga. Kita lanjut yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam, inna 'adzabaha kana gharama." Dan ciri-ciri orang yang ibadur rahman tadi adalah mereka yang mengatakan rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Ciri-ciri orang ibadur rahman adalah mereka yang berdoa kepada Allah, yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka yang mereka panjatkan? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Rabb kami, isrif 'anna, palingkan, jauhkan dari kami azab jahannam. Ini diantara ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, ibadur rahman. Mereka senantiasa minta kepada Allah agar dijauhkan dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Gharama kata para ulama adalah lazima. Makna inna azabaha kana gharama lazima. Ya, azab jahannam itu kekal bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri orang beriman, ibadur rahman adalah mereka selalu berdoa agar dijauhkan dari azab api neraka.
Ya, maka betapa banyak ikhwan doa-doa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari api neraka. Ya. Dan meminta surga juga. Tapi kalau antum ditanya mana yang lebih afdal? Minta surga atau terhindar dari api neraka? Masuk surga atau? Dua-duanya. Kalau disuruh milih. Masuk surga. Kenapa masuk surga? Hah? Terhindar dari api neraka. Iya, yang paling afdal kita mengatakan terhindar dari api neraka. Kalau disuruh milih, ya. Tapi kalau dua-duanya kita doa dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih mana yang lebih baik, kita berdoa terhindar dari api neraka. Makanya dalam doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an yang kita kenal dengan doa sapu jagat, ya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat kebaikan pula, ya, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari azab neraka. Ya, tidak ada doa untuk minta surganya. Kenapa? Karena orang yang terhindar dari api neraka pasti masuknya ke surga. Benar enggak? Ya, karena kalau dia sudah enggak masuk neraka pasti langsung ke surga. Tapi orang yang masuk surga belum tentu enggak mampir di neraka. Bisa jadi dia mampir dulu baru dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dihindarkan dari api neraka pasti langsung ke surga. Maka doa yang terbaik adalah kita dihindarkan dari api neraka. Makanya dalam doa ini dikatakan Rabbana isrif anna adzab jahannam. Ya Rabb kami, isrif anna, jauhkan, palingkan dari kami azab api neraka, azab jahannam. Karena azab api neraka jahannam itu azab yang kekal. Ini di antara ciri ibadur rahman. Maka jangan sampai antum malas untuk berdoa, ya. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dihindarkan dari azab api neraka. Ya, Rasulullah itu berdoa ketika sujud dalam salatnya. Ingat, dan doa dalam sujud ketika salat ini di semua sujud. Ya. Karena kadang-kadang perhatikan sebagian kita itu doa sujudnya ketika sujud terakhir ini enggak ada dalil. Enggak ada dalil, ya. Yang mengkhususkan itu harus mendatangkan dalil. Bisa jadi itu termasuk perbuatan yang muhdats, ya, perkara yang diada-adakan kalau enggak ada dalilnya. Karena doa itu umum, ya. Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu bainal abdu wa rabbih wa huwa sajid. Ya. Posisi yang seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud, ya. Fa'kthiru fihi minad du'a, maka banyakkanlah berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak doa, baik dari sujud yang pertama, sujud yang kedua, terus sampai akhir. Ya, jangan kita khususkan satu sujud dari sujud yang lain. Begitu pula berdoa ketika setelah tasyahud, ya, sebelum salam, ya kan? Di antara doa Rasulullah adalah agar kita terhindar dari 4 perkara. Salah satunya terhindar dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terhindar dari azab api neraka banyak. Ya, rata-rata doa yang Allah dan Rasulullah ajarkan itu banyak sekali mengajarkan kita agar kita senantiasa berdoa dihindarkan dari azab api neraka. Nah, kemudian innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman. Ya, seburuk-buruk tempat kita orang menetap, kediaman yang paling buruk adalah neraka jahannam. Nah, kemudian berikutnya di antara sifat orang-orang mukminin ibadur rahman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang atau ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman tersebut, di antara ciri mereka adalah idza anfaqu, kalau mereka membelanjakan harta mereka. Idza anfaqu, apabila mereka membelanjakan harta mereka, menginfakkan harta mereka, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak menginfakkan secara berlebihan, tidak pula mereka pelit, kikir.
Ya, wa kana baina dzalika qawama. Akan tetapi di antara keduanya secara wajar saja pertengahan, al-iqtisad, ya, pertengahan. Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ya, orang Arab sering mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kalau antum membelanjakan harta jangan berlebihan meskipun harta antum banyak. Jangan berlebihan ketika membelanjakan apa? Harta antum. Ya. Antum mau beli apa misalnya? Mau beli makan, ya, mau beli pakaian, mau beli kendaraan dan seterusnya. Pertengahan saja meskipun uang antum banyak. Ya, uang antum 1 miliar misalnya. Jangan cari mobil yang harganya 990 juta misalnya. Jangan, pertengahan saja. Cari mobil yang biasa. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Ya, karena ada sebagian orang kadang-kadang berlebihan ketika membelanjakan hartanya. Jangan pula kikir. Ya, harta berlimpah, ya, kendaraan nggak punya, cuma ada sepeda, misalnya sepeda ontel. Ya, istrinya disuruh jalan kaki, subhanallah. Ini kikir, pelit. Yang seperti ini juga nggak baik. Ya, maka antara keduanya tidak melakukan berlebihan sehingga jatuh kepada tabdzir, mubadzir, tidak pula terlalu apa? Hemat yang akhirnya terjatuh kepada bakhil. Keduanya sifat tercela. Tabdzir sifat tercela, bakhil juga sifat tercela. Dan ingat yang dinamakan dengan tabdzir, ikhwan, tabdzir mubadzir, ya, kata Allah wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Jangan kalian berbuat tabdzir, sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudara syaitan. Ulama mengatakan yang dinamakan tabdzir itu ada dua makna. Ya, tabdzir mubadzir itu dua makna. Yang pertama, antum keluarkan harta antum kepada yang haram. Meskipun sedikit, maka itu dinamakan tabdzir. Ya. Antum punya anak. Nak, sini dulu, kenapa? Nih, duit. 2.000, beli rokok 2 batang. 2.000, antum punya duit ratusan juta. Cuma keluar 2.000 rupiah. Tabdzir bukan? Tabdzir kata ulama. Kenapa? Karena dikeluarkan untuk maksiat. Maksiat, ya. Meskipun cuma sedikit, tapi itu tetap dikatakan tabdzir. Ini yang pertama makna tabdzir. Maka jangan sampai ada bayangan tabdzir itu menyia-nyiakan harta berlimpah disia-siakan. Bukan itu. Yang pertama adalah ketika antum keluarkan harta untuk hal yang haram, maka itu tabdzir. Yang kedua adalah membelanjakan harta secara berlebihan padahal antum enggak mampu. Ya. Padahal kita tidak memiliki kemampuan. Ini tabdzir. Cuma punya uang 100 juta beli misalnya Fortuner. Ya. Ini tabdzir, akhirnya kemana 400 juta yang sisanya, ratusan juta lainnya minjem. Ya, ngutang dan seterusnya. Ini namanya tabdzir. Kenapa antum enggak beli mobil yang biasa saja yang harganya 100 juta ke bawah? Kalau enggak bisa baru ya second, enggak masalah. Yang penting kita memiliki kendaraan, ya. Nah, ini enggak boleh tabdzir. Dua-duanya. Ya, baik tabdzir dalam bentuk membelanjakan harta dalam hal yang haram atau berlebih-lebihan yang tadi kita tidak mampu padanya. Nah, makanya orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman itu dia pertengahan. Ya, tidak berlebihan, tidak pula kikir dan bakhil. Adapun itu tadi ikhwan, berlebihan tadi dalam hal-hal apa? Perkara-perkara duniawi. Membelanjakan harta kita dalam perkara duniawi. Adapun kalau seandainya infak tersebut berupa sedekah di jalan Allah, maka sebanyak apapun tidak dinamakan mubadzir. Ya, antum punya uang 100 juta, antum infakkan 90 juta, bukan mubadzir. Bagus. Ya. Tapi ini juga kata ulama tergantung keimanan. Kalau seandainya kita merasa tidak mampu, jangan coba-coba. Ya, tapi kalau kita merasa yakin mampu, tidak masalah. Bahkan meskipun harus menginfakkan seluruh harta kita, seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata ulama, ya, dia dilihat keadaan kita. Abu Bakar seluruh harta karena Abu Bakar. Ya, kalau antum jangan coba-coba. Ya, antum bukan Abu Bakar. Ya, iman kita tidak sampai kepada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini selain imannya kuat, beliau juga punya keahlian dalam urusan duniawi beliau. Maka beliau berani. Ya, kita tidak bisa, yang kita keluarkan semampu kita, ya, yang kita yakin itu tidak membahayakan dan memudaratkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Kemudian yang berikutnya di antara ciri ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah tadi adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan tuhan yang lain. Ini di antara ciri ibadur rahman, tidak berbuat syirik, ikhwan. Ya, dan ini ciri yang terbesar yang dimiliki oleh ibadur rahman, kaum mukminin. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah karena mereka tahu dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya, bagi orang yang Allah kehendaki. Enggak diampuni. Dan syirik Allah ini dosa yang sangat besar. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan bagi dia surga, tempat dia adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, kata Allah. Maka hati-hati berbuat syirik. Syirik ini banyak bentuknya. Ya, apalagi di negeri kita ini berbagai macam aneka bentuk kesyirikan, luar biasa. Ya. Orang-orang yang sangat kreatif dalam kesyirikan. Ya, Indonesia ini macam-macam, ikhwan. Mulai dari kuburan lah, ya, patung ada, batu ada disembah, ya, dukun, ya. Dulu ada batu ponari. Ada yang ingat, masih ingat ya? Tidak tahu tahun berapa. Mungkin ponarinya udah besar juga sekarang ya. Ya luar biasa, macam-macam. Ya, di Jawa sana ada pernah siapa namanya yang guru sufi, Abah Anom apa? Ya pernah dia itu, ana lihat video-videonya itu, di antara bentuk kesyirikan orang-orang itu bertabarruk dengan apa? Orang ini. Ya, bertabarruk ini hal-hal yang tidak diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik-syirik kecil dan bisa menjadi kepada syirik besar kalau mereka meyakini bahwasanya orang tersebut bisa mendatangkan kemudaratan, madharrah, atau menolak kemudaratan atau mendatangkan manfaat. Ini syirik. Ya. Dan syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil, dua-duanya syirik, ikhwan. Maka hendaklah kita jauhi. Karena ciri ibadur rahman yang beriman kepada Allah, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Baik syirik besarnya ataupun syirik yang kecil. Syirik kecil juga banyak. Riya, syirik kecil, sum'ah, ujub, ya, kemudian tatayur, merasa sial. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan yang masih banyak di negeri kita, itu tatayur, merasa sial. Ya. Kalau tanggal sekian, sial, nomor sekian, sial, nomor berapa sial itu? 13, ya. 13 sih, sial. Jadi kalau hotel kadang-kadang enggak ada nomor 13-nya. Ya, tempat duduk apa pesawat atau bis kadang-kadang enggak ada nomor 13-nya. Tapi kalau gaji 13 berebutan. Enggak sial lagi gaji 13. Heran ya. Sial itu enggak tahu apa maksud sial itu ya. Tapi kalau dapat duit enggak sial lagi dia. Nah, jadi tidak ada kesialan-kesialan seperti ini. Ya, kesialan-kesialan seperti itu tidak ada dalam Islam. Itu syirik tatayur, syirik kecil, dan bisa menjadi syirik besar kalau seandainya dia beranggapan hal itu yang mendatangkan mudarat dan manfaat. Nah, kemudian Allah katakan wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Di antara ciri ibadur rahman yang berikutnya adalah mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Jadi ada membunuh yang dibenarkan? Ada. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang mukmin kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama kata beliau ats-tsayyibuz zani, itu orang yang pernah menikah dan dia berzina. Halal darahnya, boleh dibunuh, dirajam. Tapi yang membunuhnya siapa? Pemimpin, ya. Jangan sampai antum lihat orang zina, antum babit rajam. Ada orang zina, babit rame-rame, enggak boleh.
Berdosa antum karena itu hak pemerintah. Ya, hukum-hukum seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah. Ustadz, pemerintah kita nggak jalani, Ustadz. Dosa mereka, kesalahan mereka, bukan antum. Ya, alhamdulillah, itu enaknya kita yang jadi rakyat jelata, bukan pemerintah. Nggak ada pertanggungjawaban yang besar. Nah, yang kedua kata Rasulullah boleh juga atau halal darahnya adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Maka dia diqisas dalam Islam. Orang yang membunuh itu hukumannya juga dibunuh. Ya, sekali lagi itu yang menjalankannya adalah penguasa, ya, pemerintah yang punya power, punya kekuatan untuk menjalankan hukum-hukum seperti ini. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wal tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agama yang mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslim, maksudnya murtad. Orang-orang yang murtad itu juga halal darahnya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang merubah agama dia, maksudnya murtad, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah. Sekali lagi, yang menjalankan hukum ini adalah penguasa. Jangan antum lihat tetangga antum murtad misalnya, antum ambil pisau dapur, ya. Jangan, nanti antum yang ditangkap, ya. Jangan salahkan ana, ya. Ana sudah jelaskan. Itu yang menerapkan hukum seperti itu adalah pemerintah, bukan kita. Sekali lagi, ya, bukan kita, diserahkan kepada penguasa yang berwenang, memiliki kewenangan, ya. Adapun mereka menjalankan atau tidak itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian berikutnya kata Allah, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Di antara ciri ibadur rahman, mereka tidak berzina, ya. Insyaallah tentang zina ini akan kita jelaskan dan sifat-sifat yang lainnya pada ba'da isya. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu alam bissawab. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2 3, cek 1. Cek 1 2 3, cek 1. Cek cek cek. Cik. Cek 1 2 3, cek cek cek. Cek 1 2. Cek 1.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala wala yaznun. Ya, jadi di antara ciri ibadur rahman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wala yaznun, dan mereka tidak berzina, tidak melakukan dosa zina. Ini ciri di antara ibadur rahman yang beriman kepada Allah, dan ini menunjukkan dalil bahwasanya dosa zina adalah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, kata Allah, karena zina itu adalah fahishah, perbuatan yang buruk, yang keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka zina ini dosa yang sangat besar, dan sangat kita ketahui bersama bahwasanya zina ini ancaman di dunia dan di akhiratnya besar. Di dunia untuk orang yang pernah menikah kemudian dia melakukan perzinahan, tadi sudah kita jelaskan, dirajam. Itu kalau pernah menikah. Tapi kalau belum pernah menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, dikeluarkan dari kampung halaman dia. Dosa zina adalah dosa yang tidak dilakukan oleh orang-orang mukminin, ibadur rahman, tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan athama. Para ulama tafsir berbeda pendapat ketika menjelaskan makna athama. Sebagian mereka mengatakan athama itu adalah wadin fi jahannam, nama sebuah lembah di neraka jahanam. Ya, di barang siapa yang melakukan perbuatan tadi termasuk zina itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada lembah di sana, namanya athama. Sebagian ulama lain mengatakan makna dari athama adalah jazaan, yaitu balasan. Maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, balasan. Ya, termasuk balasan yang setimpal adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dilipat gandakan azab untuk orang tadi yang melakukan dosa syirik, membunuh, ya, dan berzina tadi. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Karena orang yang berbuat syirik itu kekal dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh diancam dengan neraka. Begitu pula orang yang berzina diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhana, dan mereka dalam keadaan hina. Illa man taba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, ya. Jadi kalaupun ada orang-orang beriman yang melakukan dosa-dosa tadi terjatuh, akan tetapi bukan berarti sudah selesai. Amalan dia enggak bisa beramal lagi, enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang bertobat, kata Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang Allah ganti perbuatan atau amal buruknya dengan hasanah, dengan amal baik. Jadi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, dia pernah terjatuh kepada kesyirikan, pernah terjatuh kepada dosa membunuh atau dosa zina, jangan putus asa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah.
berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah, innahu yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada kata putus asa di dalam Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertobat, kemudian dia beriman, maksudnya memperbaiki keimanan dia lagi. Kalau memang perbuatan syirik yang dilakukan, maka dia wajib tobat, beriman kepada Allah. Kemudian dia beramal saleh, orang-orang seperti ini Allah akan ganti amal buruknya dengan amal kebaikan. Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada dua pendapat dalam menafsirkan firman Allah, yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti amal buruk mereka, kejahatan mereka dengan amal kebaikan. Pendapat pertama, ulama mengatakan maksudnya ini adalah fit dunia, di dunia. Ya, jadi orang yang bertobat, maka amalan dia di dunia yang tadinya buruk, kemudian dia bertobat berubah jadi baik. Hijrahlah dia. Yang tadinya dia berbuat syirik, yang tadinya dia membunuh, yang tadinya dia berzina, yang tadinya dia makan harta riba. Ketika dia tobat, hijrah kepada jalan yang hak, maka amalan tersebut berubah jadi baik. Dia ngaji, alhamdulillah, dia sholat 5 waktu, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia berbuat baik kepada tetangga, ya, dia berpuasa, dia bayar zakat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di dunia. Sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya ini maksudnya adalah di dunia, ya. Pendapat kedua, ulama sebagian mengatakan ini maksudnya adalah di akhirat. Maka amal-amal buruk yang mereka lakukan di dunia, kalau mereka tobat, di akhirat berubah menjadi amal baik. Ya. Dan ini pendapat yang juga kuat karena didukung oleh dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan akan ada di akhir zaman orang-orang yang melakukan dosa. Ya, banyak dosa dia lakukan, akan tapi dia bertobat kepada Allah, di akhirat dia tidak mendapatkan dosa tersebut. Yang dia dapat adalah kebaikan, berubah jadi kebaikan. Orang yang dulu makan harta riba, misalnya 20 tahun kerja di tempat ribawi, lembaga-lembaga atau instansi perusahaan ribawi yang bergerak di bidang riba, ya. Kemudian dia tahu bahwasanya riba haram. Datang kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Datang kepada dia firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afa. Datang kepada dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya riba itu sekian pintu, ya, 70 sekian pintunya, yang paling ringan seperti seorang menggauli ibu kandungnya. Maka dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapati di akhir adalah pahala ganjaran dari Allah. Dosa ribanya berubah menjadi apa? Amal baik. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Allahu a'lam, dan bisa saja ini kedua-duanya. Ya, kedua pendapat ini bisa digabungkan, tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Mungkin ini juga di dunia, mungkin juga itu di akhirat. Allahu a'lam. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahima dan Maha Rahim, kasih sayang. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat kepada Allah dan dia beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah benar-benar bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan, ya, selalu Allah Subhanahu wa taala di sini gandengkan taubat dengan amal saleh, karena enggak cukup orang tobat, ya, dalam artian tobat pura-pura saja. Ya, gertak sambal saja. Tobat makan sambal seperti itu, ya. Tahu orang tobat makan sambal, Pak, ya? Tobat pada waktu itu karena kepedesan. Besok ngulang lagi karena kalau makan nggak pakai sambal nggak enak, ya kan? Nah, ada orang-orang yang tobat kemudian balik lagi melakukan dosa. Ya, hari ini tobat dia nggak lagi, misalnya orang yang suka minum khamar, tobat dia, kenapa? Karena mabuk, lemes. Ya, besok mabuk lagi. Seperti ini tidak dibenarkan. Makanya Allah katakan, wa man taba wa amila salihan. Barang siapa bertobat kemudian dia iringi taubatnya dengan amal saleh. Maka nggak cukup antum tobat kemudian sudah seperti itu, tidak ada amal-amal berikutnya, tidak. Tapi yang Allah inginkan adalah kita bertobat dan kita beramal saleh. Diganti. Yang dulu kita sempat makan riba, kita ganti sekarang dengan sedekah, memperbanyak sedekah. Ya,
yang dulu mungkin kita minum minuman keras diganti, sekarang misalnya kita makan makanan yang halal, kasih orang-orang makanan yang halal dan seterusnya. Jadi diiringi dengan amal saleh. Maka orang seperti inilah kata Allah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Di antara ciri karakteristik sifat ibadur rahman berikutnya kata Allah, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, yashhaduna az-zur. Di sini juga ada dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan firman Allah wala yashhaduna az-zur. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, syahadatuz zur. Ya, dan ini memang dosa besar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengancam di antara dosa besar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Tatkala antum dimintai menjadi saksi misalnya, ya ada perbuatan kriminal, orang yang enggak mencuri, antum katakan Pak Hakim dia mencuri, kesaksian palsu atau sebaliknya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Makanya pekerjaan pengacara itu kalau sampai dia membela kebatilan itu dosanya besar, ikhwan. Ya, pengacara kalau dia sampai membela kebatilan, koruptor, ya, yang benar-benar terbukti sudah mengkorupsi uang negara, kemudian dia nyewa pengacaranya bela dia, sehingga dia nggak jadi dihukum misalnya, saking pinternya pengacara ini ngomong, ya kan? Bisa seperti itu, bisa di dunia, tapi di akhirat nggak bisa, nggak ada yang selamat. Di dunia mungkin dia bisa selamat, memberikan kesaksian palsu, membela dan seterusnya, akan tapi ingat ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah pernah bersabda, ala adullukum ala akbaril kabair atau ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar, kata beliau al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatuz zur, kata beliau. Kemudian wa qauluz zur, dan persaksian palsu dan perkataan dusta. Ya, maka ini sesuai dengan firman Allah walladzina la yashhaduna zur. Di antara ciri ibadur rahman yang beriman kepada Allah, mereka tidak memberikan kesaksian palsu, jujur. Ya, kalau memang orang itu bersalah dikatakan bersalah, persaksikan dengan sebenar-benarnya, tidak boleh bohong. Maka hati-hati ketika antum disuruh diminta jadi saksi, sampai ke dengan sebenar-benarnya. Ya, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah la yashhaduna zur ay la yahduruna majalisaz zur, majalisal ma'asi. Adalah mereka orang yang tidak menyaksikan atau menghadiri majelis-majelis batil. Majelis yang terdapat perkataan dustanya, terdapat perbuatan-perbuatan batilnya. Ya, nah dan di antara para ulama menafsirkan juga maksudnya adalah orang yang tidak menghadiri acara-acara batil. Dan di antara acara batil sebagian ulama menafsirkan itu adalah a'yadul kufar, perayaan-perayaan orang kafir termasuk. Makanya sebagian ulama menafsirkan walladzina la yashhaduna zur itu orang yang tidak menghadiri acara-acara hari raya orang kafir. Ya, ini pas ya. Ini akhir-akhir bulan ini, Desember masuk ke Januari, banyak acara-acara orang kafir yang sebagian kaum muslimin ikut hadir dan merayakan. Ya, mengucapkan selamat saja itu sudah dosa besar, Bapak-bapak sekalian. Kenapa? Ketika antum mengucapkan atau ada orang mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang merayakan perayaan batil, ya kan? Artinya dia menyetujui keyakinan agama tersebut. Ya. Padahal kita ketahui bersama acara mereka tanggal 25 Desember itu memperingati apa, ikhwan? Kelahiran, ya. Ya Nabi Isa kata mereka yang mereka tuhankan. Yang mereka tuhankan. Yang mereka yakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau ada orang mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, berarti dia telah kufur terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang dia baca setiap hari. Itu firman Allah, "Qul huwallahu
ahad, Allahus samad, lam yalid. Kata Allah, lam yalid. Allah itu tidak beranak. Lalu ada orang mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah, anak Tuhan. Kalau nggak kufur kepada surat Al-Ikhlas, kufur satu dengan satu huruf saja dalam Quran hukumnya kufur, apalagi sampai satu ayat. Ya, apalagi termasuk bagian dari akidah inti dari agama Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, maka jangan tertipu dengan fatwa-fatwa para profesor su, ya, ulama su. Siapapun orangnya, ya, mau dikatakan kiai, mau dikatakan profesor, mau dikatakan cendekiawan muslim, kalau dia berfatwa yang menyelisih akidah Islam, wajib untuk kita tolak, tidak boleh kita terima, ya, karena tidak ada pendapat ini di kalangan para ulama salaf. Sepakat para ulama salaf mengharamkan hal tersebut, ya, nggak boleh, apalagi sampai antum ikut hadir. Walladzina la yashhaduna zur, di antara ciri ibadur rahman, mereka tidak menghadiri acara perayaan orang kafir. Ya, termasuk nanti di hadapan kita masih ada satu perayaan orang kafir lainnya, yaitu tahun baru. Ya, tidak diperbolehkan bagi umat Islam ikut-ikutan. Itu karena itu adalah acara-acara orang kafir, tidak ada dalam Islam acara-acara seperti itu. Maka kami himbau agar kita menjauhi yang seperti ini. Ya, majelis-majelis perkumpulan orang-orang yang melakukan kebatilan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali maksiat pada hari atau malam tahun baru itu, banyak sekali maksiatnya, mulai dari kesyirikannya, kekufurannya, sampai mubadzirnya, ya. Di sebagian daerah banyak orang berzina, ya, dan na'udzubillah minum khamar wal iyadzubillah. Ini kemaksiatan yang sangat luar biasa, besar, ya, di hadapan Allah. Makanya Allah melanjutkan di antara ciri orang beriman ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka melewati ya, mereka melewati al-lagwi, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, melewati apa? Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan lagu. Lagu itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, lagun itu perbuatan yang tidak ada manfaat. Nah, ciri orang ibadur rahman yang beriman kepada Allah, kalau mereka lewat di tempat-tempat yang banyak orang melakukan perbuatan yang enggak ada faedah, apa? Marru kirama, maka mereka lewat dengan menjaga kemuliaan mereka. Ya. Kalau antum lewat misalnya ada perkumpulan orang sedang berbuat maksiat, berbuat kebatilan, merayakan malam tahun baru dan seterusnya, antum lewat dengan cara apa? Hormat. Jangan mampir. Ya. Jangan mampir, nggak usah keluar sudah. Ustaz, saya mau keluar, saya mau jajan-jajan, saya sudah nggak usah, mantap-mantap di rumah. Ya, jangan dirayakan, Ya, jangan juga antum bikin acara tandingan. Orang rayakan di apa? Jembatan Ampera, antum rayakan di masjid. Ya, baca ini baca itu, enggak juga, jangan seperti itu. Kalau ikut orang-orang yang menyalakan petasan dan seterusnya itu maksiat. Kalau antum tandingi dengan acara-acara macam-macam, ya, baca ini baca itu beda. Maka gimana? Biasa saja, anggap biasa, kayak hari-hari biasa, tidak ada apa-apa. Lewat, sudah lewat, selesai. Besoknya berkegiatan seperti pada hari biasanya, ya, karena memang itu bukan hari besar kaum muslimin, itu hari besar orang-orang kafir, non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Di antara ciri ibadur rahman berikutnya kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut atau mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak menyikapinya seperti orang-orang tuli dan bisu, enggak. Ya, mereka tidak bersikap seperti sikapnya orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau dibacakan ayat Allah seakan-akan mereka tuli, enggak dengar, seakan-akan mereka buta. Ya, bukan bisu, buta, seakan-akan mereka tuli dan buta. Ya, ini orang-orang kafir, ya. Adapun kita orang-orang beriman, maka apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengarkan.
Ya, kita perhatikan, kita ambil pelajaran faedah yang terdapat pada ayat tersebut. Tidak seperti orang-orang kufar yang kalau mereka mendengarkan ayat Allah seakan-akan mereka tuli, seakan-akan mereka buta, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Padahal mereka bisa mendengar, mereka bisa lihat. Ini orang-orang kufar. Makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sifatkan orang kufar ini apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ya, kenapa orang kafir bisa lebih sesat daripada hewan ternak? Karena hewan ternak itu memang nggak punya akal, jadi wajar. Ya, kucing antum suruh sholat, ya nggak bisa. Ya, kalau antum sampai maksa, berarti antum juga nggak punya akal, ya kan? Tapi orang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mikir. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disuruh yakin lu bahwasanya Rob Tuhan itu ada. Ya, apa dalil tanda kebesaran Allah? Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian tidakkah kalian melihat, kata Allah, dalam diri kita, Pak, ya, jantung bisa berdetak sekian, aliran darah, nafas yang teratur. Siapa yang ngatur? Antum yang ngatur? Enggak. Kalau antum bisa ngatur detak jantung, coba atur. Sejam sekali detaknya. Jeledek. Ya, berhenti dulu. Jeledek nanti. Tidak bisa kita yang ngatur, bukan kita. Siapa yang ngatur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya, disuruh yakin dulu. Orang-orang yang ateis, komunis, tidak percaya kepada adanya Allah, kepada adanya Rabb Tuhan, maka kita seperti itu, kita bantah, diajak debat. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah seorang ulama yang sangat cerdas, ya, dihikayatkan, dikisahkan, wallahu alam benar atau tidaknya kisah ini, tapi ini hanya sebatas pelajaran yang bagus, ya, untuk kita cermati. Ya, terlepas dari sahih atau tidaknya kisah ini. Bahwasanya pernah ada orang-orang dahriyah, orang-orang yang tidak mempercaya adanya Rabb, adanya Allah, adanya Tuhan, itu ngajak berdebat Imam Abu Hanifah. Ya, ketika diajak berdebat, Imam Abu Hanifah menjanjikan mereka sepakat akan berdebat, bertemu di hari ini, di waktu ini. Setelah datang pada waktu tersebut, ya, Imam Abu Hanifah datang agak telat. Imam Abu Hanifah datangnya agak telat. Kemudian beliau datang. Setelah datang orang-orang kafir tadi, ateis tadi yang tidak percaya adanya Allah, bertanya, kemana engkau? Kenapa telat? Kata Imam Abu Hanifah tadi, saya baru dari tepi sungai, atau tepi laut atau tepi sungai. Tadi saya lihat ada perahu, kata beliau, ya, yang mana perahu itu membawa barang. Kemudian barang itu keluar sendiri, ya, keluar sendiri dari perahu tersebut. Kemudian setelah itu perahunya pergi sendiri tanpa ada yang mengemudi. Maka orang-orang tadi mengatakan, ente ini udah gila. Ya, kenapa? Ya nggak mungkin perahu bisa jalan sendiri tanpa ada nahkodanya, ya, tanpa ada yang mengendarai, kemudian barangnya bisa diangkut sendiri atau dikeluarkan sendiri. Nggak mungkin, ente udah gila. Maka kata Imam Abu Hanifah, berarti antum lebih gila. Kenapa? Karena dunia sebesar ini, matahari terbit, ya, kemudian terbenam, ada bulannya, ada malam, ada siang, ya, kadang ada musim hujannya, ada musim kemarau dan seterusnya, berjalan sedemikian rupa, tertata dengan baik. Kalian katakan nggak ada Tuhan? Nggak masuk akal. Perahu yang kecil saja itu pasti ada yang mengemudi. Masa alam semesta sebesar ini tidak ada yang ngatur? Nggak masuk akal. Ya. Itu cara bantah orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah percaya tentang adanya Allah, maka kita katakan, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, maka tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dan termasuk kezaliman yang sangat besar tatkala Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, ya, malah kita durhakai dengan berbuat kesyirikan, na'udzubillah. Nah, jadi di antara orang-orang ciri ibadur rahman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka diingatkan dengan ayat Allah, maka mereka mendengarkan, maka mereka menghayati firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian berikutnya di antara ciri ibadur rahman juga, dan ini adalah yang terakhir, ya, Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara ciri ibadur rahman adalah mereka mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, ya, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami, penenang hati kami, yang membuat kami senang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara ciri ibadur rahman yang beriman kepada Allah, mereka sering membaca doa ini. Maka hafalkan doa ini, ikhwan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dihafalkan. Dan maksud dari qurrata a'yun itu dari istri dan keturunan-keturunan kami yang bisa menenangkan hati kami, menyejukkan pandangan kami. Maksudnya adalah keturunan-keturunan yang saleh, bukan anak keturunan yang hanya sekedar tampan cantik, istri-istri yang cantik, anak-anak yang gagah, yang tampan, bukan hanya itu, ya. Meskipun itu termasuk, tapi yang paling besar lagi adalah ketika anak kita adalah anak yang saleh. Keturunan kita, anak cucu kita, orang-orang yang saleh. Ini merupakan qurratu a'yun yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan 3 ayat, ya. Allah katakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah, yaitu ibadur rahman tadi yang Allah sebutkan tadi sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ya, yang sudah kita pelajari bersama. Mulai dari bahwasannya mereka itu apa tadi? Yang pertama, mereka tawadhu, ya. Kemudian mereka itu salat malam dan seterusnya. Tayyib. Mereka itu kata Allah yujzaunal ghurfata bima sabaru. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghurfah. Ghurfah itu maksudnya al-makanul ali, tempat yang tinggi. Kata para ulama tafsir maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas dengan surga, kata Allah, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan penghormatan, ya, wassalama, dan perkataan keselamatan, salam. Disambut di surga mereka dengan tahiyyah, ya, dengan salam, ya, oleh makhluk-makhluk yang Allah sudah ciptakan. Di surga itu ada hurul ain, ada bidadari. Di surga itu ada wildanun mukhalladun, ya, ada pembantu-pembantu kita di surga. Masya Allah, nikmat. Dan kita akan disambut oleh mereka. Tahiyatan wa salama khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama. Dan surga itu adalah tempat dan kediaman yang paling baik, kata Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup firman-Nya, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, Rabbi, ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku, Rabbku tidaklah memperhatikan, tidaklah peduli kepada kalian, laula du'aukum, kalau bukan karena ibadah kalian. Ya, faqad kadzdzabtum, akan tetapi kalian malah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah, fasaufa yakunu lizama, maka hal tersebut atau azab itu pasti akan menimpa kalian tatkala kalian mendustakan Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini, ikhwan fillah, beberapa sifat, ya, atau ciri atau karakteristik ibadur rahman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan ciri-ciri tadi, dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk mengamalkan hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, tolong motivasi kami agar kami tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, dan bagaimana Ustaz membagi waktu untuk menghafal Quran, membaca buku, berapa jam dalam sehari membaca buku, dan bagaimana kiat sukses dalam menuntut ilmu agama. Jazakallah khairan. Nah, yang pertama, ikhwan, cara memotivasi diri, ya,
Tidak usah banyak-banyak antum meminta nasihat dari ustaz-ustaz. Meskipun ini boleh-boleh saja. Ya, tapi yang paling penting bagaimana antum bisa memotivasi diri sendiri. Ya, gimana caranya? Caranya antum banyak-banyak baca ayat-ayat Quran tentang keutamaan nuntut ilmu. Banyak baca hadis tentang keutamaan nuntut ilmu. Coba antum baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Masa antum enggak mau derajatnya diangkat oleh Allah? Di dunia saja kalau antum diangkat derajatnya oleh pejabat, tiba-tiba nama antum disebut, ya, fulan misalnya jadi menteri, ya. Jadi menteri. Itu kan luar biasa, kita senang diangkat derajat kita. Masa kita enggak senang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka ini motivasi untuk kita bersama. Ini motivasi untuk kita semua. Baca firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masa kita enggak mau masuk surga? Ini motivasi. Jadi datangnya antum ke majelis ilmu, antum baca Quran, antum menghafal Quran, membaca hadis, hafal hadis, mempelajari bahasa Arab, ya, nahwu shorof, dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i lainnya, fikihnya, akidahnya, tafsirnya, ya, itu untuk apa? Masuk surga. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan menuntut ilmu lain itu agar antum bisa termotivasi dan baca sirah biografi para ulama salaf, bagaimana mereka semangatnya dalam menuntut ilmu. Subhanallah, ya, bagaimana para ulama salaf itu semangatnya nuntut ilmu, ikhwan. Imam Syafi'i, bagaimana semangat beliau, ya, para ulama salaf yang lain. Terkadang mereka tidak punya uang untuk apa? Membeli lembaran-lembaran catatan, ya, atau buku untuk mereka gunakan mencatat. Sampai mereka menjual apa? Harta yang mereka miliki. Ada ulama yang ngambil apa? Genteng rumahnya dijual, subhanallah. Antum ada gak yang sampai gitu? Tidak ada kan? Ya. Jadi lihat bagaimana semangatnya mereka. Ada ulama muridnya Imam Malik, ya, yang sampai bukan tega, ya, apa namanya? Sampai saking semangatnya, ya, untuk nuntut ilmu, dia waktu itu sudah nikah, ya, dan istrinya dalam keadaan hamil. Maka dia katakan kepada istrinya, disuruh pilih oleh dia. Ya, enggak juga dia zalim, dia suruh milih. Istriku, saya mau nuntut ilmu, mau belajar sama Imam Malik di Madinah. Ya. Nah, sekarang saya kasih pilihan. Kalau kamu mau, ya kita pisah, ya. Karena mungkin saya akan lama nuntut ilmu. Kalau kamu mau, ya kita pisah. Kalau enggak ridho. Ya, yang jelas kalau jauh, saya enggak bisa kasih nafkah. Ya, baik nafkah lahir ataupun batin. Dalam zaman dulu belum ada apa? Belum ada wasilah untuk transfer duit, ya kan? Belum bisa kirim waktu itu. Jadi mau nggak mau, ya kan? Kalau mau pilih, ya kita pisah. Taib. Tapi kalau mau bersabar, ya, dengan, ya, konsekuensinya saya tidak bisa menafkahi lahir batin karena mau belajar jauh seperti itu. Kalau kamu mau sabar, ya tunggu sampai saya selesai nuntut ilmu. Apa kata istrinya? Istri zaman dulu istri soleha. Ya, kalau zaman sekarang sudah ceraikanlah. Ya. Sekarang ini kita sibuk nuntut ilmu dikit saja, istri ngeluh. Ya, itu sering saya bertanya, ya, sebagian nanya ya ngeluh juga seperti itu. Ustaz, apa sih hukumnya suami nuntut ilmu berlebihan? Berlebihan gimana? Kadang-kadang cuma berapa jam, ya kan? Sehari cuma berapa jam berlebihan katanya. Ya, nggak sabar dia. Kalau istri sekarang disuruh milih, ya dia pasti pilih cerita. Tapi istri-istri soleh zaman dulu, suami saya ini mau nuntut ilmu. Dan ini orang soleh. Kalau saya lepaskan mungkin nggak dapat yang sesoleh. Soalnya saya silakan belajar. Dia sabar. Sampai akhirnya belasan tahun ditinggal. Belasan tahun. Ya, yang pada waktu itu beliau ini sudah jadi ulama juga. Karena belasan tahun belajar dari Imam Malik, beliau juga sudah jadi ulama. Maka pada satu majelis ada seorang pemuda datang bertanya,
mana fulan? Ya, Anas lupa nama ulama itu, Ibnul Qasim kalau tidak salah atau yang lainnya. Ya, mana fulan ini? Oleh pemuda ini ditanya, lalu ditunjukkanlah ini. Maka pemuda tadi mendekati ulama tadi, yang murid Imam Malik tadi, beliau berkatakan, saya ini adalah anakmu. Ya, saya ini adalah anakmu. Yang dulu engkau tinggalkan, saya masih di perut istrimu. Subhanallah. Belasan tahun ditinggal istrinya tadi, sampai melahirkan anak, sampai anaknya dewasa, nyusul dia ke Madinah. Subhanallah, sampai seperti itu. Kita nggak ada yang sampai seperti itu. Ini sebagai motivasi bagaimana kita bersemangat nuntut ilmu. Banyak lagi ikhwan, ya. Imam Ahmad bin Hambal, tahu Imam Ahmad bin Hambal? Pernah lihat? Belum. Kalau untuk pernah lihat bohong berarti. Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Imam Ahlus Sunnah, salah satu ulama mazhab terkemuka, ya, mazhab Hambali. Baik. Ketika beliau masih kecil, sobi, masih kecil, yang dinamakan sobi itu umur dari lahir sampai 7 tahunan, itu namanya sobi, Pak. Ya, beliau itu waktu umur sekitar 6-7 tahunan, ya, sobi namanya, udah biasa keluar itu sebelum subuh. Subhanallah. Ya, antum yang jenggotnya sudah begitu panjang, mungkin tidak ada yang sebelum subuh sudah keluar. Untuk apa? Nuntut ilmu. Ya, karena mungkin di zaman itu sudah ada majelis-majelis ilmu sebelum subuh, menjelang subuh itu apa? Di waktu sahur mungkin ada majelis. Atau memang untuk persiapan saja, maka beliau keluar dulu sebelum subuh. Ya, luar biasa, masih kecil. Maka ditahan oleh ibunya, nantilah, Mat, nantilah, ya. Hatta yu'adzinin nas. Sampai azan dululah, atau masuk waktu subuh baru engkau keluar. Ibunya yang prihatin, dia masih kecil mau keluar, semangatnya. Ya, luar biasa. Imam Nawawi rahimahullahu taala sehari itu menghadiri 12 kajian, durus, pelajaran, subhanallah. 12, ikhwan. Pindah-pindah fikih selesai, pindah usul fikih, selesai lagi hadis, selesai mustalah hadis, selesai tafsir, selesai itu mustalah usul tafsir. Ada balaghah, ada nahwu, ada sorof, ya, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, subhanallah. Semangat. Jadi baca sirah para ulama agar semangat kita kembali memuncak seperti itu, ya. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud amal saleh? Amal saleh adalah amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amal saleh. Ya, salat amal soleh, puasa amal soleh, haji amal soleh, sedekah, zakat amal soleh, kajian seperti ini amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua amal soleh, ya, berkata baik amal soleh, dan seterusnya. Itu semua amal soleh. Segala yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itulah yang dinamakan amal soleh. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, inilah gunanya kita belajar agar kita tahu apa saja perintah-perintah Allah, ya. Mana yang didahulukan, bersedekah dulu atau membayar hutang? Bayar hutang hukumnya wajib. Sedekah hukumnya sunnah, ya. Bahkan zakat saja tidak wajib kalau antum lebih banyak hutangnya. Ya, misal hutang antum punya harta 100 juta. Tapi hutang antum 90 juta, sisanya berapa? 10 juta, sampai nisab enggak? Enggak bayar zakat berarti. Dahulukan bayar hutang. Ya. Karena kaedahnya ikhwan, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala antara kita dengan Allah itu mabniyun ala tasamuh. Itu dibangun di atas apa? Pemaafan. Ya, jadi hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah itu dibangun di atas apa? At-tasamuh. Kalau kita enggak tunaikan, Allah itu Maha memaafkan. Tapi hak-hak sesama manusia mabniyun ala tasyahi. Itu dibangun di atas apa? Kekikiran. Ya, maka didahulukan hak orang dulu. Kenapa? Karena nggak tahu dia ridho atau tidak. Kalau Allah kita mohon ampun, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni. Maka didahulukan hak-hak kepada manusia seperti itu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca postingan dakwah yang isinya sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah, lalu aku mengetahui hal itu berakibat pada berubahnya perilaku, keledai tungganganku, pembantuku, istriku, dan munculnya tikus di rumahku. Pertanyaannya, apa makna kalimat tersebut? Ini Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 1 halaman.
Nah, ini mungkin perkataan sebagian ulama ya. Allahu alam, mungkin maknanya bahwasanya maksiat itu pengaruhnya pengaruh yang buruk, negatif. Ya, perbuatan maksiat itu bisa mendatangkan pengaruh-pengaruh yang buruk, bukan hanya untuk akhirat kita, bahkan di dunia nampak dan betul. Ya, contohnya riba itu bukan hanya di akhirat, ikhwan. Di dunia saja betapa banyak, dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan yamhaqullahu ar-riba. Allah itu akan membinasakan riba di dunia dan di akhirat. Ya. Dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan waman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah sisa-sisa dari riba. Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau lakukan, maka Allah akan tabuh genderang peperangan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi hancur. Nampak. Ya. Dan kalau saya pribadi sudah mendapati orang-orang yang makan harta riba itu dunianya hancur. Ya, ada saja, Pak. Nanti bisnisnya yang hancur. Kalau bisnisnya masih berkembang, nanti anaknya yang macam-macam. Ada anak yang cacat, ya. Ada anaknya yang mungkin jadi penjahat, nakal. Itu banyak sekali. Jadi memang maksiat itu akan membawa pengaruh yang negatif, yang tidak baik. Perubahan perilaku seperti apa yang dimaksud? Ya menjadi buruk tadi. Ya, mungkin istrinya selingkuh, istrinya membangkang. Ya, kalau punya pembantunya mungkin sering mencuri harta dia. Intinya perubahan yang tidak baik. Apakah setiap tikus yang ada di rumah dimaknai penghuninya telah melakukan maksiat? Enggak juga. Ya, jangan dipahami seperti itu, ya. Itu juga pengaruh sama kotor atau bersihnya rumah antum. Ya, kalau rumah antum kotor, ya datang tikus dia. Maaf di luar tema jika kita sholat sendiri dan lupa duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud langsung berdiri. Apa yang harus dilakukan? Apa sujud sahwi cukup? Tidak cukup karena itu rukun. Ya, ketika antum lupa baru sujud sekali, belum duduk di antara dua sujud dan belum sujud kedua, ya kan? Langsung berdiri. Gimana? Langsung balik lagi kalau ingat. Sujud, ya, belum sempat duduk di antara sujud sudah berdiri. Kalau ingat ketika berdiri langsung duduk lagi. Duduk di antara dua sujud, baru sujud kedua, baru berdiri, lanjutkan. Tapi kalau ingatnya setelah selesai salam misalnya, ya, maka rakaat yang tadi itu dianggap nggak ada. Misal antum sholat sunnah, ya, rakaat pertama sempurna, rakaat kedua lupa duduk di antara dua sujud. Setelah salam baru ingat tadi belum duduk di antara dua sujud, ya. Gimana? Langsung saja antum berdiri lagi, ya. Berdiri dan tambah satu rakaat lagi karena yang rakaat tadi dianggap tidak ada, tidak sah seperti itu. Cukup sholat satu rakaat saja, kemudian salam, ya, kemudian baru sujud sahwi. Nah, itu seperti itu kira-kira kalau lupa rukun, ya, karena rukun yang dilupakan ini tidak boleh hanya sekedar sujud sahwi, tidak boleh, ya, harus dia kerjakan duduk di antara dua sujudnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Qobliyah Jumat yang ada itu adalah sholat sebelum imam naik mimbar. Itu yang ada, sholat sebanyak-banyaknya. Antum datang misalnya jam 8 pagi, ya. Misal, ya kan? Kalau mau dapat ganjaran besar kan? Barang siapa yang datang di waktu yang pertama, maka dia seakan-akan berkorban dengan onta. Ya, faka'annahu qarraba badanah. Seakan-akan dia berkorban dengan onta. Barang siapa yang datang di jam yang kedua, seakan-akan berkorban dengan sapi. Jam ketiga, kambing. Jam keempat, ayam. Jam kelima, telur ayam. Jadilah dapat telur, ya. Sampai imam naik mimbar. Ya, ketika imam naik mimbar, selesai. Tidak dapat keutamaan. Ya, maksudnya keutamaan yang tadi. Tapi dia tetap dapat pahala Jumat. Ya, ketika khatib naik mimbar dan azan dikumandangkan. Baik. Nah, antum misalnya datang jam 8 karena pengen mendapatkan kambing atau sapi misalnya.
Dan ulama khilaf ya, maksud jam pertama kedua ini apa maksudnya. Tapi pendapat yang lebih rajih adalah dimulainya itu ketika matahari terbit. Itu jam pertama. Ya, misalnya matahari terbit jam 6. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu jam pertama. Seperti itulah kurang lebih. Ya, berarti dapat unta. Jam 8 misalnya dapat sapi, jam 9 dapat kambing, jam 10 dapat ayam. Jam 11 sampai selesai khatib naik mimbar itu dapat telur, seperti itu ya. Nah antum bisa datang dari pengen dapat onta tadi datang jam 7 misalnya. Subhanallah. Kalau di Arab sana ada ikhwan. Ya, dari pagi-pagi itu antum kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram datang jam 9 itu udah rame. Ya, datang jam 10 nggak bisa masuk masjid. Di terasnya antum. Hari Jumat itu benar-benar semangat sekali orang sana. Ya, itu sebelum corona. Kalau corona kan masih sepi ya. Nah, jadi datang pagi-pagi, antum sholat sebanyak-banyak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebanyak-banyaknya. Itu ada yang qobliyah Jumat. Tapi kalau yang dimaksud qobliyah Jumat antara azan pertama dengan azan kedua, maka ini enggak ada. Di zaman Rasulullah itu azan Jumatnya cuma sekali ketika Rasulullah naik mimbar azan seperti itu. Ya, azan kedua kali itu dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Itu pun dengan jarak sebelum masuk waktu, kurang lebih setengah jam. Ya, dan ini yang dipraktekkan di Haramain. Ya, bagi yang pernah ke sana di Makkah dan Madinah itu ya 2 kali azan. Cuma azan pertama itu setengah jam sebelum masuk waktu. Ya, nah adapun yang di Indonesia ini benar azannya 2 kali, tapi waktunya yang salah. Dua-duanya ada pada waktu. Ya, kalau mau menjalankan sunnah Utsman bin Affan, harusnya azan pertama itu setengah jam sebelum masuk waktu. Misalnya masuk waktu jam 12, maka setengah 12 azan dulu. Untuk ngasih tahu orang, siap-siap. Ini sebentar lagi masuk waktu Jumat. Nah, orang siap-siap ketika masuk waktunya khatib naik mimbar azan kedua. Itu boleh insyaallah ikut sunnah Utsman. Meskipun yang lebih afdal adalah ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman dulu ada sebabnya Pak. Kenapa beliau seperti itu? Karena waktu itu Islam sudah semakin menyebar ya. Perkampungan semakin membesar. Kalau azannya cuma sekali, Utsman khawatir nanti orang-orang yang jauh akan datang telan, maka beliau suruh muadzin. Itu pun bukan di masjid, di mana? Zaura tempat orang-orang berkumpul ya. Mungkin pasar dan semisalnya lah. Di situ diadzankan agar orang siap-siap. Itu ilahnya. Karena zaman dulu belum ada mikrofon, speaker. Sekarang sudah ada, maka saya rasa cukup. Ya, agar orang dengar. Kalau zaman dulu kan enggak ada, jadi orang enggak dengar seperti itu. Dan ada jam sekarang orang sudah bisa lihat tahu jadwal salat. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Meskipun kita tidak menyalahkan kalau ada yang mau azan 2 kali, tapi ingat sebelum masuk waktu ya. Nah, adapun yang di Indonesia ini yang diamalkan di tempat kita azan 2 kali pada waktu itu, di azan yang pertama orang salat qobliyah ini tidak ada. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya yang seperti ini. Yang ada tadi adalah sebelum masuk waktu, sebelum khatib naik mimbar itu ada qobliyah, antum salat sebanyak-banyaknya sampai khatib naik mimbar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf kepada Allah saya mengampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.